Innama yakhshallaha min ibadihil ulama, surat Fatir. Yang betul-betul disebut ulama itu hanya orang-orang yang takut. Kenapa? Karena dia kenal kepada Allah. Maka innama yakhshallaha, yang kenal Allah sehingga muncul rasa segan kepada Allah, itu hanya ulama. Jadi ulama itu nggak mesti bergelar. Maka para ajengan, para kiai nggak usah khawatir gelar LCMA, apalagi SAG, SH, apalagi LC, lulusan Cimahi, apalagi Ciwidey, deket sini ya. Oh Ciwidey ini LC nih. Saya juga lulusan Ciputat, sama kita ya. Jadi apa ciri-ciri kolbu pikiran Allah bimbing? Tidak suka cari kesalahan orang, ya. Maka kalau teman-teman kita hijrah tapi sukanya membid'ahkan orang, dia baru dapat basor, belum dapat basirah. Basor baru memandang zahir, tapi batinnya belum terbuka. Kita berdoa kepada Allah, semoga hijrah kita kepada Allah dengan basar dan basirah. Ini kita baca yang pas untuk kita aja ya. Imam Abu Madyan berkata di hikmah berikutnya, man arafa Allah istafada minhu fil yaqazati wan naum. Ciri-ciri wali Allah disebut arif billah. Apa sebutan wali Allah? Jadi nggak sembarangan orang dapat gelar arif billah. Barangkali orang tua kita dulu senang dengan nama ini, maka anaknya dikasih nama Arif, ya, Arif, Arifin, Arifah, yang perempuan Arifah. Ciri-ciri orang yang kenal Allah, wali-wali Allah itu, dia dapat pelajaran dari Allah, dapat isyarat dari Allah, tidak hanya dalam keadaan jaga, tapi juga dalam keadaan tidur. Ini yang kita bahas dari kemarin, bahwa ahli zikir itu tidak hanya berzikir di saat matanya terbuka, tapi mereka juga berzikir di saat matanya sudah merem. Itulah sebabnya salah satu latihan zikir itu matanya dipejam dalam keadaan sadar, sehingga nanti ketika mata benar-benar terpejam disebut itu tidur, atau terpejam selamanya disebut dengan kematian. Kolbunya mesti menyebut nama Allah. Ada seorang ulama dari Indonesia, Sumatera dahulu, sakit, jantungnya bermasalah, diperiksalah di Malaysia, di salah satu rumah sakit kalau nggak salah di Malaka. Saya cuma lewat depannya dan berdoa tidak masuk ke dalamnya, ya. Itu ulama ahli zikir. Tapi bedanya apa dengan zikir-zikir kita semua? Dia punya zikir yang khas, nanti terbukti secara kedokteran. Ada seorang dokter, kita nggak usah sebut namanya, dokter jantung. Ketika dia memeriksa jantung si bapak ini, kalau jantung bunyinya gimana? Duh, 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 gitu, benar nggak? Gitu ya, bunyi jantung. Tapi si dokter jantung ini yang dia dengar bukan apa yang dia dengar, Allah, 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 itu yang dia dengar. Dia kira dia halu. Antara halu sama yang asli kan mirip-mirip. Akhirnya dia panggil dokter yang lain, kamu coba dengar, saya salah dengar atau tidak?
Coba perawat juga, semua mendengar sama. Yang terdengar di kalbunya Allah, Allah, Allah. Merindinglahnya orang. Ternyata itu orang adalah salah satu guru ahli zikir dari Sumatera Utara. Saya samarkan namanya, ya, namanya masyhur. Takut ada yang mengkultuskannya. Beliau ini sudah banyak jasanya, ya. Ditanyalah, Tuan Guru mengajarkan zikir apa? Disebutlah, saya mengajarkan zikir di dalam kalbu. Lagi sadar zikir, jangan nunggu sakarat dulu baru zikir, ya. Kalau sudah berlatih mengingat Allah dalam keadaan sadar, maka orang ini akan Allah berkahi dapat memahami tentang Allah dalam keadaan tidur. Insya Allah.